Salam Indonesia, ketemu lagi sama gue Mirza Harera dalam channel Tetes, sebuah celoteh tentang Indonesia. Kali ini gue akan membahas 3 kewenangan super yang dimiliki kepala otorita yang gak dimiliki siapapun di Republik ini, termasuk Presiden. Mau tahu apa aja kewenangan superpowernya? Kita intro dulu. Proyek pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur tinggal menunggu waktu. Setelah ditetapkannya rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN menjadi Undang-Undang IKN dalam rapat paripurna DPR RI Selasa 18 Januari lalu. Katanya, pembahasan ini terbilang cukup cepat karena hanya menghabiskan waktu 43 hari terhitung sejak 7 Desember 2021 hingga disahkan pada tanggal 18 Januari 2022. Ya, kita juga nggak tahu kenapa ini harus terburu-buru, tapi katanya yang mengesahkan yaitu adalah DPR, itu adalah waktu yang proper. Kita percayakan aja. Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh ketua otorita yang dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo. Bambang Susantono dan wakilnya Doni Raharjo terpilih secara aklamasi oleh Presiden untuk mengisi jabatan tersebut. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dan menurut pasal 9 yang mengatakan Otorita IKN Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Nusantara dan dibantu 1 orang wakil Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Lalu apa saja yang menjadi kewenangan Ketua Otorita dalam mengelola IKN? Tonton videonya sampai habis. Kewenangan superpower yang pertama menurut gue adalah bisa menjabat selamanya. Wow. Karena IKN ini berbeda dengan DKI Jakarta yang gubernurnya harus dipilih oleh rakyat karena harus melalui proses demokrasi yaitu pemilu. Kepala otorita hanya dipilih oleh presiden. Dan hal ini tercantum dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang IKN yang berbunyi Kepala Otorita IKN Nusantara dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 memegang jabatan selama 5 tahun. Terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali. Ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Jadi, selama masih belum ada peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari Undang-Undang IKN yang mengatur soal pembatasan masa jabatan ketua otorita, maka orang yang dipercaya oleh presiden akan bisa menjabat terus-menerus. Jadi mau presidennya si A, si B, ya kalau dia dipercaya, ya udah bisa aja terus gitu sampai kapanpun. Lalu kewenangan superpower yang kedua adalah mengelola dana pembangunan sekitar 466 triliun. Wow, gila, bulu kudu gue merinding. Biasa, jiwa miskin. Jadi, skema pembiayaan proyek pemindahan ibu kota negara itu diatur dalam Undang-Undang IKN. Hanya saja, proyek pembangunan IKN Nusantara membutuhkan biaya yang enggak sedikit. Banyak tentunya. Dikutip kompas.com, dana itu nantinya berasal dari berbagai sumber. Salah satunya anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dari hitung-hitungan sementara sih, IKN setidaknya membutuhkan 466 triliun atau kurang lebih 20% dari APBN. Tapi dananya udah nggak dari situ aja karena selain APBN, dana pembangunan IKN juga berasal dari public-private partnership dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Bisa juga dari investasi sektor swasta, BUMN, obligasi, publik, dan banyak tentunya. Hal ini tercantum dalam pasal 23 Undang-Undang IKN ayat 1 yang berbunyi, dalam rangka persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus IKN Nusantara, kekuasaan presiden sebagai pengelola keuangan negara dikuasakan. Sekali lagi, dikuasakan kepada Kepala IKN Nusantara, Kepala Otorita IKN Nusantara. Dan ayat kedua menyebutkan kalau Kepala Otorita IKN Nusantara sebagaimana dimaksud pasal ayat 1 berkedudukan sebagai pengguna anggaran pengguna barang untuk IKN Nusantara. Jadi 466 triliun ya banyak sih. Tapi ya udahlah, kita percayakan aja.
Dan yang ketiga, dan yang menurut gua paling superpower adalah kepala otorita diutamakan dalam hal membeli tanah di IKN. Hal ini tercantum dalam pasal 17 Undang-Undang IKN yang berbunyi, otorita IKN Nusantara memiliki hak yang diutamakan dalam pembelian tanah di IKN Nusantara. Karena adanya pasal ini, menurut gue jelas akan menggugurkan beberapa perundang-undangan yang udah ada sebelumnya. Tujuannya sih ya baik, tujuannya agar pembangunan berjalan dengan baik dan dengan berlakunya undang-undang IKN, maka semua yang tadi gue bilang perundang-undangan akan gugur jika bertabrakan dengan undang-undang IKN, termasuk peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan pembangunan. Jadi ya nggak berlaku lagi. Hal ini tercantum dalam pasal 27 Undang-Undang IKN huruf A yang berbunyi, seluruh ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur khusus dalam undang-undang ini. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah dinyatakan tidak berlaku dalam hal kegiatan, persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintah dalam khusus IKN. Wow. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kewenangan ini tidak menjadikan kepala otorita dan sebagainya menjadi abuse of power ya. Jadi ya jika pengen membeli tanah warga tapi sebenarnya warganya nggak setuju, ya mungkin bisa dinegosiasikan dengan baik-baik gitu ya. Mungkin kalau nggak setuju ya serang pakai buzzer. Ini nggak juga sih. Jadi gimana menurut kalian? Kalau ada kewenangan super lain yang dimiliki kepala otorita, silahkan komen di bawah. Dan sebenarnya gue pengen tanya, jujur deh, menurut kalian penting nggak sih ibu kota pindah? Sekian dari gua 3 kewenangan superpower yang dimiliki kepala otorita IKN. Bagi kalian yang nonton video ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe biar kalian gak ketinggalan konten-konten informatif lainnya. Gua Mirza Harera pamit, merdeka!